Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lon Won, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali di kesempatan ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Di kesempatan pagi hari ini menjelang siang ini kami ingin mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat kondisi suasana perkampungan di sisi sebelah barat kota Klaten. Kita akan berjalan menuju ke arah Gunung Merapi ya teman-teman. Kita akan jalan-jalan santai menuju Gunung Merapi. Kita akan menuju ke arah Deles Indah. Kita hari ini memulai setar dari Pasar Gabus Jatinom ya teman-teman. Ini adalah kondisi di sekitar Pasar Gabus Jatinom masih rame di sekitar jam 10 ini. Pasarnya masih rame ya teman-teman, karena Pasar Gabus ini satu hari juga masih ada transaksi jual belinya ya teman-teman, tidak hanya pagi hari saja. Di kesempatan ini nanti kita akan jalan-jalan full menuju ke arah Gunung Merapi ya teman-teman. Kita tentu saja akan healing menghirup udara segar, karena tentu saja di pedesaan di Kabupaten Klaten sisi sebelah barat ini nantinya masih akan kita temui banyak sekali pepohonan ya teman-teman. Walaupun hari ini cukup terik, tentu saja suasananya akan segar karena nanti kita akan melewati pedesaan-pedesaan di sisi sebelah barat Kabupaten Klaten. Kita saat ini sudah sampai di sekitar Banyusri. Di sebelah kanan kita ini adalah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom ya teman-teman. Dan ini adalah jembatan Plampean. Dulu waktu kami masih kecil ini jembatannya masih sempit ya teman-teman, ngeri sekali. Alhamdulillah sudah diperlebar dan sudah safety ya teman-teman. Kalau dulu saya waktu SMP itu lewat jembatan Plampean ini ngeri-ngeri sedap, karena jalurnya sempit, hanya bisa dilewati satu mobil bergantian ya teman-teman. Dan kita sudah sampai di sekitar desa Glagah. Kita akan berbelok ke kiri. Kita nantinya akan melewati di SMP 1 Jatinom. Ini jalanannya sudah mulai lengang karena memang kita sudah memasuki wilayah-wilayah perkampungan ya teman-teman. Kita nanti akan melewati jalur perkampungan full. Jadi terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai sehingga nanti teman-teman bisa melihat bagaimana suasana pedesaan di Kabupaten Klaten ini. Di depan kita ini, sebelah kanan kita setelah jembatan ini adalah SMP 1 Jatinom ya teman-teman. Ini dulu juga SMP saya di tahun 2000 yang lalu. Jadi sudah tua sekali ini, lumayan berumur. Seperti biasa ya teman-teman, sambil kita terus berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi channel kami. Kita sudah sampai di perempatan, kita belok kanan, kalau lurus ini nanti ke arah Kopen, kalau ke kiri nanti ke arah Bonyoan ya teman-teman, ke arah Surabayan. Kita terus saja menuju ke kiri, nanti kita menuju ke melewati daerah Tibayan ya teman-teman. Apabila lurus terus nanti kita sampai di Jerman alias jeruk manis. Namun kita sampai pertigaan di depan ini kita belok kiri ya teman-teman. Kita sudah semakin menemukan suasana feel-feelnya yang hijau-hijau ya teman-teman, sehingga pemandangan mata ini sangat teduh dan syahdu sekali, karena di sisi kanan maupun kiri ini sudah kita temui banyak sekali pohon-pohon rindang yang
menaungi di atas jalanan di sisi kanan maupun kiri ini ya teman-teman. Ini kebanyakan adalah pohon sengon. Dan satu dua kita sudah mulai banyak menemukan pohon-pohon duren yang tumbuh ditanam di samping sisi kiri jalan ini ya teman-teman. Ini karena di sekitar lokasi kita ini ke atas nantinya sudah banyak sekali kebun-kebun milik warga yang banyak ditanami pohon-pohon duren. Nah, nanti kita akan temui pohon-pohon duren yang tua-tua ya teman-teman. Pohon-pohon duren yang besar-besar karena memang pohonnya ini sudah tua ya teman-teman. Nah, kita akan belok kanan ya teman-teman di perempatan ini. Kita akan menuju ke arah Tibayan nantinya melalui desa Tibayan. Ini kita di samping sisi kanan maupun kiri ini sudah banyak kita temui pohon-pohon duren ini ya teman-teman di atas ini. Nah, ini pohon-pohon duren yang cukup besar-besar. Dan di bulan Desember ini biasanya di sekitar Klaten ataupun di sekitar Jatinom ini sudah mulai banyak pohon duren yang mulai berbunga ya teman-teman. Satu dua juga sudah mulai berbuah dan sudah mulai besar. Nah, biasanya nanti mulai panen di bulan Januari ini sudah mulai banyak yang panen duren ya teman-teman. Nah, ini beginilah kondisinya di sekitar pedesaan ya teman-teman. Syahdu sekali walaupun hari ini terik, namun suasana udaranya cukup segar. Itu dia, bapak-bapaknya itu bawa pakan sapi ya teman-teman, berupa dami ataupun pohon jerami ya teman-teman, pohon padi. Nah, itu saat ini sudah mulai dikembangkan bahan bakar ya teman-teman. Besok itu jadi bahan bakar terbarukan yaitu Bobby Dos, Bobby Boss. Sudah ditinjau oleh KDM ya teman-teman. Semoga saja nanti banyak sekali penemuan-penemuan yang akan mempercepat ataupun mempermudah kita ya teman-teman. Nah, ini jalanannya sudah mulai banyak yang berlubang ini nampaknya ini di sekitar desa ini ya teman-teman. Nah, karena memang ini adalah desa di jalur pedesaan ya teman-teman yang kita lalui. Rumah-rumahnya masih terlihat besar-besar karena lahannya di sini juga masih luas ya teman-teman, tidak begitu ramai. Nah, kita akan menyeberang di sebuah jembatan yang cukup menantang karena merupakan turunan serta nanti tanjakan yang cukup curam ya teman-teman. Ini nanti kita akan mulai menurun ini ya teman-teman, tanjakan dan jembatannya itu cukup sempit, hanya bisa dilalui oleh satu buah kendaraan mobil. Jadi nanti apabila berpapasan dengan mobil tentu saja harus bergantian. Waduh, ini pakai Matic ini saya belum begitu mahir ya teman-teman. Jadi harus rem aja. Karena biasanya pakai motor kopling. Hari ini menggunakan Mio ya teman-teman. Nanti kuat atau enggak nanti nanjak di Gunung Merapi ya kita lihat saja. Nanti kalau enggak kuat ya balik kanan ya teman-teman. Nah, kita nikmati dulu suasana hijau di sepanjang perjalanan. Nah, di depan ini adalah desa Tibayan ya teman-teman. Jalannya di sini sudah enak sekali. Ini sudah halus. Kemarin terakhir kali kita lewati sini masih banyak yang berlubang ya teman-teman. Alhamdulillah saat ini sudah diaspal mulus, sehingga lebih memudahkan kita untuk melalui jembatan tadi ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah Deles Indah. Enggak mau apa?
Di depan ini kita ada pertigaan ya teman-teman. Apabila kita ke kiri ini ke arah Meranggen, kita lurus saja terus menuju ke arah Socokangsi. Nah, semakin ke atas kita semakin menanjak, karena kita akan menuju ke arah puncak Gunung Merapi. Kita akan menuju ke arah Deles ya teman-teman, di Kecamatan Kemalang. Nah, ini bapak-bapak semakin banyak sekali yang mencari rumput ya teman-teman, tanaman padi yang sudah panen, jerami ya teman-teman. Ini untuk pakan sapi. Biasanya yang dari atas-atas itu turun mencari jerami ini ya teman-teman, untuk pakan ternak mereka. Karena memang yang penduduk yang di atas-atas ini kebanyakan sambil memelihara ternak, yaitu sapi ya teman-teman. Sehingga apabila pagi hari ini sudah mulai turun untuk ngarit alias mencari jerami. Nah, ini sudah semakin syahdu suasananya. Di sisi kanan maupun kiri ini sudah kita naungi dengan pohon-pohon yang cukup besar dan lebat, sehingga perjalanan kita ini akan terasa sejuk ya teman-teman. Semakin ke atas semakin sejuk. Ini kita tidak didapatkan di perkotaan ya teman-teman, karena sudah padat penduduk dan sudah padat perumahan ya. Jadi teman-teman yang suntuk atas aktivitas sehari-hari, silakan sesekali healing. Tidak hanya di Kaliurang, di Yogyakarta, sesekali muncak ke Gunung Merapi yang ada di Kabupaten Klaten ini ya teman-teman. Bisa mengikuti jalur yang kami lewati ini ya teman-teman, karena jalurnya ini juga sampai detik ini jalannya juga tidak begitu susah dan tidak begitu parah, sudah masih mulus-mulus saja ya teman-teman. Artinya cukup memudahkan teman-teman yang ingin healing ke arah Deles Indah. Dan kabarnya di Deles ini juga sudah mulai dilakukan pembenahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten untuk semakin mempercantik ya teman-teman. Ini kita sudah sampai di sekitar Socokangsi, desa Socokangsi ya teman-teman. Ini sisi kanan kiri ini adalah rumah-rumah penduduk ya teman-teman. Ciri khasnya adalah masih memiliki halaman yang luas di sisi kanan maupun samping depan belakang rumah ya teman-teman. Ini siapa yang ingin memiliki halaman maupun rumah silahkan pindah di atas sini ya teman-teman. Harga tanahnya masih cukup murah. Dan tentu saja udaranya sejuk dan segar karena masih minim polusi ya teman-teman, karena masih belum banyak knalpot kendaraan maupun polutan dari rumah tangga. Di depan nampaknya ada kerja bakti warga ya teman-teman. Derek langkung Pak. Nah, ini nampaknya warga sedang bergotong royong kerja bakti sambatan untuk memperbaiki jalan yang sedikit banyak berlubang ya teman-teman. Ditambal mungkin nanti akan dilakukan dari proses pengecoran swadaya ya teman-teman, swadaya masyarakat. Nah, inilah kearifan lokal masyarakat pedesaan yang masih banyak mempertahankan gotong royong ya teman-teman, kerja bakti sambatan di hari Minggu. Nah, hari Minggu diisi dengan kerja bakti ya teman-teman. Nah, ini sudah jarang langka kita temui di perkotaan ya teman-teman. Kita terus berjalan menuju ke arah barat. Kita terus mendaki menuju ke arah Deles Indah, menuju ke arah Gunung Merapi untuk healing menghirup udara segar ya teman-teman.
Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Kita akan mengajak teman-teman untuk menyusuri belusukan di jalanan perkampungan yang ada di Kabupaten Klaten sisi sebelah barat. Nanti kita akan terus berjalan menuju ke arah Kecamatan Kemalang, itu di sekitar Deles Indah. Semakin kita ke atas, semakin banyak pohon-pohon duren yang kita temui di sisi kanan kiri jalan ya teman-teman. Di kebun-kebun ini semakin banyak pohon-pohon duren berukuran besar yang tua-tua. Tadi kita sudah temui banyak sekali ya teman-teman, karena di sisi sebelah barat Kabupaten Klaten ini memang banyak ditanam oleh masyarakat pohon-pohon duren dengan ukuran yang sudah lumayan besar dan tua ya teman-teman. Kita terus berjalan menyusuri desa perkampungan. Walah, itu bendera besar sekali, PSS Sleman nih. Orang Klaten mengibarkan bendera PSS Sleman, wah mantap. Karena tidak punya klub bola yang bisa ya dibanggakan. Maaf, saya harus jujur ya teman-teman. Di depan ini adalah pasar pisang ya teman-teman. Di sini banyak sekali apabila pagi ini transaksi jual beli pisang ya teman-teman. Namun tempatnya ini namanya pasar apa lupa ini saya teman-teman. Ini di los-los ataupun di kios-kios ini apabila pagi hari banyak dilakukan transaksi dari jual beli pisang. Pisang dari daerah sekitar lokasi ini nantinya akan dikumpulkan di sini untuk dilakukan jual beli dengan bakul-bakul ya teman-teman, biasanya untuk dibawa dipasarkan di perkotaan-perkotaan. Terus. Di depan ini kita sudah sampai di sekitar jalan Kayu Mas ya teman-teman. Kita belok kiri untuk terus melanjutkan menuju ke arah Deles Indah. Nampaknya di ruas jalan ini sudah mulai dilakukan dari proses betonisasi ya teman-teman. Alhamdulillah kalau sudah dibetonisasi, jalan ini tentunya saja sudah enak untuk dilewati, karena memang jalan ini menjadi jalur untuk truk-truk galian C ya teman-teman. Banyak sekali aktivitas tambang yang sudah banyak kita temui di sekitar lokasi ini. Nantinya semakin ke atas semakin banyak daerah-daerah tambang masyarakat yang kita temui ya teman-teman. Artinya nanti akan semakin banyak depo-depo pasir maupun truk-truk galian C yang berseliweran di sekitar lokasi ini. Ini nampaknya juga ada depo atau tambang ya teman-teman. Di depan ini adalah jembatan Ngancar ya teman-teman. Kabarnya jembatan Ngancar ini dalam kondisi rusak. Nanti kita coba lihat bagaimana kondisinya, apakah masih bisa dilewati atau enggak ya teman-teman. Semoga saja masih bisa dilewati sehingga kita tidak perlu memutar-mutar untuk mencari jalan lain. Ini sudah banyak sekali depo-depo yang bisa kita temui. Semakin ke atas semakin banyak aktivitas galian C ya teman-teman. Nampaknya itu ada aktivitas tambang di sisi sebelah kiri ya teman-teman. Ini adalah jembatannya, jembatan Ngancar. Ini nampaknya benar ya teman-teman. Ini dalam kondisi yang bergelombang, ya teman-teman. Ini sisi kirinya ini bahkan ada yang pengaman yang dikasih bambu ya teman-teman. Ini bergelombang dan banyak jalan yang berlubang, ini tentu saja berbahaya teman-teman. Juga menjadi perhatian bagi pihak yang terkait. Dan nampaknya di sisi sebelah kiri jembatan tadi tidak jauh ada aktivitas tambang ya teman-teman. Apakah itu nanti tidak akan mengganggu dari keberadaan jembatan karena terlihat dekat dengan struktur jembatan ya teman-teman.
memang semoga saja tidak merusak struktur jembatannya. Nah, ini banyak sekali truk-truk yang sudah mulai mengantri untuk nantinya mengambil pasir ataupun galian C. Nah, kita belok kanan aja ya teman-teman. Tadi dibisikin istri katanya bisa lewat sini. Istri ini ternyata jelajah juga waktu SMP, SMA-nya. Sering blusukan ternyata. Jadi tahu jalan-jalan tikus. Dan saya senang juga kita akan melewati jalan-jalan perkampungan sehingga nanti tidak banyak truk-truk yang nantinya kita lewati ya teman-teman. Terlihat juga jalannya juga mulus, dan apabila malam ini nampaknya juga sudah penerangannya ini sudah ada ya teman-teman. Jadi sudah memadai jalur yang kita lewati ini, karena jalannya juga sudah mulus. Namun memang harus berhati-hati karena jalannya juga walaupun mulus masih di beberapa titik jalan yang rusak, yaitu bergelombang maupun ada lubangnya, namun tidak signifikan, sehingga masih bisalah kita melewati dengan nyaman ya teman-teman, karena memang ini jalan adalah jalan perkampungan. Di depan itu sudah mulai banyak sekali pohon-pohon duren yang kita lihat lagi. Monggo bagi teman-teman yang suka duren silahkan menjelajah nanti di sekitar bulan Januari maupun Februari. Wah, itu durennya sudah mulai banyak ya teman-teman, besar-besar pohonnya. Sisi kanan maupun kiri ini banyak sekali pohon duren yang kita temui ya teman-teman. Daerah Jatinom ini memang jos duren-durennya. Wah, ini adalah surga duren ya teman-teman. Terlihat rumah-rumah warga dengan pekarangan yang cukup luas di depan maupun di samping kiri, kanan kiri rumah, belakang ini dipenuhi dengan pohon-pohon duren yang cukup tua ya teman-teman, cukup besar. Wah, ini kalau panen ini benar-benar merupakan harta karun ya teman-teman. Pohon duren sebesar ini tumbuh dengan subur ya teman-teman. Apabila runtuh atau ketiban durian jatuh ya. Di sebelah kiri ini juga durian yang cukup besar dan tua ya teman-teman, cukup tinggi sekali. Nah, ini kalau saya yang punya ini malah tidak berani memanjat ya teman-teman, biarkan jatuh sendiri. Kalau ada orang yang melintas pas jatuh, wah ini nobat kayak ini berbahaya. Pohon durian besar-besar kayak gini ya teman-teman, Masya Allah. Surga durian bener ini kalau kita melewati jalan perkampungan di wilayah Klaten sisi sebelah barat. Perkampungan yang banyak penduduknya ini menanam dari pohon-pohon durian ya teman-teman. Sampai di sekitar lokasi ini masih kita bisa lihat jalannya cukup memadai ya teman-teman. Artinya kondisi jalan juga tidak terlalu hancur, tidak terlalu parah. Kita melewati jalan yang relatif mulus, walaupun memang di beberapa titik tadi kita lihat masih ada sedikit kerusakan-kerusakan, namun tidak signifikan ya teman-teman. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, hanya di beberapa titik saja. Ini jalan-jalan perkampungan yang cukup
Ini kalau rumah saya di sini betah ini di rumah ini. Pekarangan yang masih luas, pohon di samping sisi kanan maupun kiri ya teman-teman. Benar-benar syahdu ini kehidupan di pedesaan seperti ini ya teman-teman. Dan kita sudah sampai di sekitar Lampar ya teman-teman, di Kecamatan Musuk Boyolali. Kecamatan Musuk Boyolali ya teman-teman. Memang nanti kita sedikit menyerong masuki sedikit wilayah Kabupaten Boyolali ya teman-teman, karena memang wilayah Kemalang ini agak mengerucut menuju ke arah puncak Gunung Merapi ini, mengerucut apabila kita lihat di peta ya teman-teman. Apabila berarti tadi kita melewati saat ini melewati daerah Musuk Boyolali. Ini suasananya desa ya teman-teman, benar-benar syahdu sekali. Sisi kanan maupun kiri ditumbuhi pohon-pohon besar, dan saya takjubnya walaupun banyak-banyak pohon di sisi kanan maupun kiri, dapat kita lihat di badan jalan ini bersih sekali ya teman-teman. Hampir jarang kita temui tumpukan-tumpukan dari daun-daun kering, daun jatuh ya teman-teman. Artinya masyarakat di sekitar perkampungan ini, di desa ini cukup memelihara kebersihan ya teman-teman. Karena kita lihat ini jalanannya bersih, tidak banyak dari tumpukan-tumpukan daun-daun kering, walaupun sangat lebat dan syahdu sekali. Di sisi kanan maupun kiri masih banyak sekali pohon-pohon yang rindang, dan kebanyakan ini adalah pohon duren ya teman-teman, pohon durian. Kita bertemu jalan utama lagi. Apabila ke kiri tadi tembusnya yang kita belok tadi ya teman-teman, belok ke kanan tadi. Kita saat lurus saja menuju ke arah Pasar Surawono. Dan alhamdulillah di jalur ini nampaknya juga sudah dibeneri ya teman-teman. Sudah full cor. Artinya jalanan ini sudah bagus. Terakhir kali kita ke sini kemarin menuju ke arah Girpasang ya teman-teman, menuju ke arah Girpasang, dan jalanan ini wah astagfirullahaladzim kalau bisa kita nyebut ya teman-teman, karena seperti kali asat. Dan waktu itu masih mulai dilakukan dari proses betonisasi, dan alhamdulillah di kali ini kita sudah menemui jalan yang mulus karena proses corijit pembetonan ini sudah selesai dikerjakan. Jadi kita sudah bisa lebih nyaman lagi menuju ke arah Deles maupun ke arah Girpasang ya teman-teman.
loader ya, loader. Nah, di depan ini kita akan menemui pasar ya teman-teman, pasar tradisional. Ini adalah pasar Surawono. Apabila kita lurus terus ke atas, tidak belok-belok, ini nanti kita akan langsung tembus ke arah Girpasang ya teman-teman. Objek wisata yang dulu sempat viral dengan jembatannya ya teman-teman, dan dengan tangga, ratusan anak tangga. Nah, namun nampaknya saat ini sudah mulai hilang keviralannya, sehingga sudah mulai sepi ya teman-teman. Sebenarnya sayang sekali ya teman-teman konsepnya ya teman-teman, karena terlalu menonjolkan jembatan yang baru dibangun itu, padahal yang membuat viral adalah ratusan anak tangga masyarakat yang dulu harus menitinya, sehingga membuatnya viral ya teman-teman. Tapi malah begitu ada tangga jembatan baru ini malah sedikit terlupakan ratusan anak tangganya ya teman-teman. Nah, kita akan belok kiri ya teman-teman, untuk menuju ke arah Deles Indah. Bila teman-teman ingin melihat lokasi Girpasang, ini tinggal lurus saja, terus belok-belok itu sudah banyak nanti papan-papan petunjuk menuju ke arah Girpasang. Ini kita belok ke kiri ya teman-teman, menuju ke arah Deles. Nah, kita melewati perkampungan-perkampungan lagi ya teman-teman. Sepintas tadi kita lihat menuju ke arah puncak Gunung Merapi, terlihat menghitam ya teman-teman, alias mendung. Semoga saja nanti tidak hujan ya teman-teman. Sampai di sekitar Surawono ini alhamdulillah cuacanya masih cerah, masih terik ya teman-teman. Semoga nanti sampai kita ke Deles juga tidak hujan, karena kita lihat tadi menuju ke arah Gunung Merapi terlihat tertutup awan hitam ya teman-teman. Ini sudah mulai banyak sekali truk-truk, bak truk, dump truk, ataupun truk bak terbuka yang melakukan aktivitas penambangan ya teman-teman. Sudah mulai banyak tambang-tambang masyarakat di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Tambang truk galian C alias pasir ya teman-teman, pasir Merapi.
Di depan mentok kita sudah bertemu di Jalan Deles Indah ya teman-teman. Nah, ini adalah di depan ini ada Jalan Deles Indah. Kita belok kanan saja, alias kita akan mendaki menuju Gunung Merapi, menuju ke arah Deles ya teman-teman. Nah, itu terlihat mendung gelap sekali ya teman-teman di atas ya teman-teman. Semoga saja tidak hujan. Itu terlihat di atas awan hitam sudah mulai menggandul, padahal tadi di bawah tadi terik cukup panas ya teman-teman. Namun nampaknya ini di atas itu gelap ya teman-teman. Semoga saja tidak hujan. Kita bisa terus berjalan menuju ke arah Deles Indah. Nah, ini kita tinggal mengikuti jalan ini saja teman-teman, lurus saja menuju ke arah atas, menuju ke arah Deles. Sudah sampai mentok, ini sudah sampai Deles Indah ya teman-teman. Kuat ora iki rek? Kita mulai mendaki jalan yang terus menanjak ya teman-teman. Nah, ini saya khawatirkan Mio ini kuat nggak naik terus ke atas ya teman-teman. Karena motor ini baru pertama kali untuk mendaki jalan yang terus naik ya teman-teman, menuju ke arah Merapi. Ini baru pertama kali ini kami menggunakannya. Nah, ini berarti tes motor juga ini ya teman-teman. Namun terlihat cuacanya kayaknya semakin tidak bersahabat ya teman-teman. Sudah mulai terik, area sudah mulai gerimis. Apabila tidak begitu deras nanti kita terus lanjut saja. Namun apabila semakin deras ya mau nggak mau kita harus ngeyuk dulu ya teman-teman, karena kami bersama keluarga membawa 3 buah hati kami yang masih kecil-kecil, jadi kasihan kalau nanti harus berbasah-basahan. Nah, ini sudah mulai terik, area gerimis, dan nampak di depan itu Gunung Merapi sudah tidak terlihat karena memang tertutup awan hitam alias mendung ya teman-teman. Dan nampaknya semakin deres ya teman-teman. Kita harus ngeyuk dulu, berteduh dulu, karena kita tidak bisa terus melanjutkan. Kita ngeyuk dulu di masjid ini ya teman-teman. Ini kita ngeyuk dulu, nanti kalau perjalanannya ataupun cuacanya membaik kita akan melanjutkan lagi. Namun kalau tidak membaik ya dengan disayangkan atau berat hati harus kita akhiri sampai di sini ya teman-teman videonya, karena nanti kita tidak bisa melanjutkan karena kita bawa bocil 3 buah anak-anak buah hati kami ya teman-teman. Kita ngiyup dulu menanti hujan reda dulu.